Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini akan saya persembahkan tutorial terapi pijat urut seluruh badan, posisi tengkurap. Bagaimana prosesnya? Silakan simak video ini. Jangan lupa dukung terus demi kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Pertama, kita urut kaki sebelah kiri dengan minyak. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa fungsi pijat urut ini adalah yang pertama, mengusir asam laktat dari dalam tubuh, di mana asam laktat ini adalah biang keladi kecapean. Yang kedua, menstimulir saraf-saraf yang ada pada tubuh kita. Dan yang ketiga, menstimulir kerja hormon agar lebih lancar. Di samping itu juga bisa memperlancar peredaran darah ke seluruh tubuh. Dan yang tak kalah pentingnya yaitu membuat rileks dan lemas tubuh kita. Setelah pemijatan kaki kiri selesai, kita lanjutkan dengan kaki yang sebelah kanan, di mana perlakuannya sama, tetap kita urut pakai minyak seperti pada yang Anda saksikan dalam video ini. Kenapa dalam pemijatan sistem pijat urut ini harus pakai minyak? Yang pertama, memperlicin permukaan kulit agar dalam pemijatan tidak terjadi memar atau lecet. Yang kedua, bertujuan memberikan nutrisi kepada kulit, karena di dalam minyak ini banyak mengandung nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh kulit. Sistem terapi pijat urut ini sebenarnya merupakan warisan dari leluhur kita, di mana sudah dilakukan sejak zaman dulu. Namun demikian, dalam kenyataannya akhir-akhir ini mulai punah dan jarang dilakukan. Orang cenderung mengatasi masalah kecapean, sakit di kaki dan sebagainya dengan menggunakan obat. Padahal kita tahu bahwa obat kimia itu mempunyai efek samping yang sangat merugikan, di mana residu atau endapan dari obat kimia tersebut ternyata tidak bisa larut dan langsung dibuang ke dalam tubuh, tetapi dia akan terakumulasi di dalam jaringan tubuh kita. Hal itu akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Belum lagi dari efek samping seketika
dimana kalau kita bertujuan untuk mengatasi pusing-pusing misalnya, justru efek sampingnya dari obat tersebut bisa mengakibatkan detak jantung bertambah cepat. Sekarang pertanyaannya, mengapa tidak mencoba pijat urut ini terlebih dahulu sebelum kita melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu meminum obat-obatan yang kita tahu sangat banyak risikonya. Setelah pemijatan kaki, kita lanjutkan dengan pemijatan pada seputar bokong. Di wilayah ini sedikit berbeda, di mana kita harus memijat-mijat seperti pada video ini dengan tujuan untuk menstimulir saraf-saraf yang ada di dalam atau di sekitar bokong. Dengan kita perlakukan seperti itu, maka pasien akan merasakan relaksasi. Biasanya menurut pengalaman saya, pada sekitar bokong ini pasien sering meminta dipijat lebih keras intensitasnya. Setelah pemijatan di bokong selesai, kita lanjutkan pemijatan dari pinggang menuju ke pundak. Dari pinggang menuju ke pundak, dari bawah mengarah ke atas seperti yang tampak dalam video ini. Bila peredaran darah lancar dan saraf-saraf kerjanya normal dan hormon juga bersirkulasi dan berproses dengan lancar, maka tak heran apabila terapi pijat urut ini sekaligus bisa menyembuhkan berbagai macam keluhan dan penyakit. Jadi bukan masalah capek saja. Bahkan betek atau bosan total pun bisa sembuh. Nah, apakah yang dimaksud dengan betek atau bosan total? Betek atau bosan total yaitu sebenarnya istilah yang digunakan untuk seseorang yang mengalami lelah fisik dan psikisnya secara bersama-sama. Pemijatan pada sekitar punggung ini perlu kita mantapkan ya dengan siku seperti yang Anda lihat ini, dan pada punggung kita pijat seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya, tangan kita lipat ke belakang. Kita lipat ke belakang seperti posisi istirahat di tempat kalau dalam sistem barisan ya, istirahat sempat. Kemudian kita puntir seperti itu, kanan dan kiri secara bergantian ya. Ini dampaknya akan memberikan relaksasi pada tubuh yang luar biasa. Nah, setelah itu
kita mantapkan lagi pemijatan punggung ya, tapi dari atas kepala. Nah, caranya seperti ini, sambil kita pijat-pijat seperti ini ya. Dan perlu diperhatikan bahwa di sekitar punggung dan akhirnya nanti di sekitar tengkuk dan leher itu sangat sensitif sekali ya, dan banyak saraf di situ. Makanya disarankan untuk pemijatan di sekitar leher itu harus dengan lembut dan hati-hati. Nah, seperti pada video ini kita pijat lembut secara bergantian ya, dalam posisi menghadap ke kanan dan ke kiri secara bergantian ya, seperti pada video ini ya. Dengan lembut, karena di sekitar tengkuk dan leher itu banyak saraf-saraf, serta kita pijat-pijat ya bagian kepala, kita pijat bagian kepala seperti ini, dan rambut kita jambak ya, kita jambak-jambak untuk menstimulir saraf-saraf yang ada di kepala ya, serta kuping kita jewer ya, dengan tujuan mencegah vertigo ya. Dan apabila terjadi vertigo ya, kedua telinga kalau kita jewer itu bisa sembuh. Kemudian langkah selanjutnya kita lanjut ke tangan ya, baik itu sebelah kanan maupun sebelah kiri. Kita pijat seperti ini, dan jangan lupa di sekitar telapak tangan ya, yang juga dengan penuh saraf, dan pada jari-jari kita urut seperti itu untuk stimulir saraf-saraf yang ada di tangan sehingga mengalami refleksi ya, refleksi. Jadi bisa ke mana-mana ya, jadi termasuk ke bagian jantung, ke paru-paru, ginjal dan sebagainya, seperti pada kaki ya. Terrefleksi sampai ke organ-organ dalam tubuh, dan apabila organ dalam tubuh tersebut mengalami gangguan itu bisa tersembuhkan. Nah, langkah selanjutnya tangan kita lipat sambil seperti itu ya, kita pijat-pijat seperti itu ya. Kita ulangi pada tangan yang sebelah kiri ya, dengan perlakuan sama seperti pada tangan sebelah kanan ya. Nah, mudah bukan? Dan silakan dicoba pada pasangan Anda. Berikan dia cinta kasih dengan sentuhan-sentuhan lembut tangan Anda seperti yang saya lakukan ini. Bagaimana pendapat Anda? Silakan tulis pada kolom komentar, dan jangan lupa dukung terus demi kemajuan channel ini. Sampai jumpa.